Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kurniawardani, NIM 175221111 dari Akuntansi Syariah 7B. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Fraud Diamond terhadap Fraudulent Financial Reporting dengan Proxy Earnings Management, studi empiris pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Pada penelitian saya kali ini dilatar belakangi dengan beberapa fenomena dan juga permasalahan terkait dengan standar akuntansi keuangan yang disampaikan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2015 menyampaikan bahwasanya kinerja keuangan dari suatu entitas dan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan adalah laporan keuangan. Dari laporan keuanganlah kinerja keuangan dapat dilihat. Ini menurut Apriliana dan juga Agustina tahun 2017. Perusahaan perlu untuk membuat laporan keuangan yang baik. Namun, itu bisa menjadi celah adanya tindakan fraud. Keinginan suatu perusahaan dalam menarik investor menyebabkan adanya earnings manipulation. Dari Amanda dan Muhammad tahun 2019. Di sini dapat kita pahami bahwasanya ketika perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang baik, yang mana itu memperlihatkan informasi perusahaan itu sendiri, maka akan menjadi peluang ketika ada permasalahan intern akan menyebabkan earning manipulation. Ini ada beberapa faktor yang nanti akan kita bahas. Baik, yang selanjutnya adalah informasi potensial yang ada dalam suatu laporan keuangan itu adalah laba atau earnings. Kenapa? Karena penggunaan laporan keuangan, yaitu pihak internal ataupun eksternal itu membutuhkan informasi laba dalam laporan keuangan. Ini menurut Molyani dan 2018. Karena laba itu merupakan salah satu tolak ukur bagaimana keberhasilan perusahaan dalam menjalankan operasi atau produksinya. Oleh karena itu, manajemen terkadang dan berpeluang melaporkan laporan keuangan yang tidak semestinya. Nah, ini terjadi salah satunya hanya untuk menarik investor. Seperti itu. Baik, yang kemudian kita pahami terkait fraud, itu merupakan suatu bahaya laten yang dapat mengancam dunia. Karena apa? Karena di sini dicatatkan dari www.adsforindonesia.org.id bahwasanya kerugian dari kecurangan atau fraud yang terbesar itu adalah pemerintah atau negara. Kemudian diikuti oleh perusahaan swasta dan juga masyarakat atau rakyat Indonesia itu sendiri. Jadi tidak hanya kerugian di pihak perusahaan, tapi dari masyarakat itu pun juga mengalami banyak sekali kerugian-kerugian itu tadi. BUMN, ya, yang mana badan usaha milik negara, itu diharapkan untuk mampu dalam berkontribusi yang positif bagi negara dalam bentuk dividen maupun pajak. Pengertian BUMN itu sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ini saya kutip dari https://mbizlaw.id. Di sini juga disampaikan bahwasanya BUMN itu sudah mencapai prestasi pada perolehan laba yang mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 2019, walaupun pada tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan laba bersih, namun pencapaian tersebut tidak lepas dari kenaikan hutang dan kasus fraud serta polemik
seputar pemalasan kinerja keuangan BUMN. Ini saya kutip dari cnbcindonesia.com. Ini hal yang perlu digarisbawahi bahwasanya BUMN yang mana itu merupakan suatu badan usaha yang untuk menopang terkait kehidupan dari suatu negara itu, ketika melakukan window dressing atau fraud itu adalah hal yang bertolak belakang dari arti BUMN itu sendiri menurut UU RI yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini beberapa fakta terkait dengan fraud yang dilakukan oleh BUMN, misalnya adalah Garuda Indonesia, di sini yang telah menjalin kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi yang berakhir pada tindakan fraud. Di sini melakukan kerjasama sehingga pada akhirnya dana dari kerjasama di antara keduanya itu masih berbentuk piutang, tapi sudah diakui dalam laporan keuangan Garuda Indonesia, yaitu dalam akun pendapatan sebesar 2,98 triliun. Dan di sini PT Garuda itu sudah diberikan sanksi administratif sebesar 100 juta berupa denda karena memang terbukti melakukan tindak fraud. Baik, yang kemudian yaitu ada kasus Pertamina yang menyeret Direktur Utama Pertamina. Di sini dalam daftar Fortune Global 2014 lalu, PT Pertamina itu masuk dalam posisi 123, tetapi nyatanya di sini PT Pertamina juga akhirnya melakukan tindakan fraud karena dianggap merugikan PT Pertamina sendiri dan juga negara terkait eksplorasi migas di Blok Mantagami di Australia yang hasilnya mengecewakan. Ini menurut liputan6.com. Baik, yang selanjutnya ada kasus gagal bayar Jiwasraya. Ini yang memang belum lama mencuat di publik ini, bahwasanya gagal bayar yang ada di Jiwasraya ini penyebab utamanya adalah kesalahan dari mengelola investasi dalam perusahaan yang sudah terjadi pada tahun 2002 yang sudah dianggap bahwasanya Jiwasraya itu mengalami kinerja buruk. Baik, yang selanjutnya dari beberapa fenomena tadi, tingkat kecurangan pada laporan keuangan itu menyebabkan informasi yang tidak relevan dan tidak valid, sehingga dari salah saji yang cukup material tadi gitu dapat menyebabkan beberapa pengambilan keputusan tersebut juga keliru begitu. Oleh karena itu, terdapat beberapa cara dalam mendeteksi kecurangan seperti halnya fraud triangle dan juga fraud diamond yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam fraud diamond itu ada 4 faktor yang mengukur atau mempengaruhi tindakan fraud. Itu yang pertama adalah tekanan atau pressure, yang kedua peluang atau opportunity, yang ketiga rasionalisasi atau rationalization, dan yang terakhir adalah kompetensi. Di sini fenomena dari fraud tadi akan diukur dengan fraud diamond terhadap fraudulent financial reporting yang diproksikan terkait dengan earnings management. Baik, di sini ada beberapa riset atau penelitian yang memang salah satu hal yang menjadikan pertimbangan dari penelitian ini karena beberapa hasil penelitian itu menunjukkan hasil yang tidak sama terkait dengan mempengaruhi dan juga tidak mempengaruhi atau lainnya. Di sini dari Iqbal dan Murtanto tahun 2016 memberikan kesimpulan bahwasanya external pressure tidak mempunyai pengaruh terhadap earnings management. Tapi dari Makfiroh, Ardianti, dan Syafnita 2015 yang menyatakan bahwa external pressure berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Kemudian Rahmania tahun 2017 memberikan kesimpulan bahwasanya rationalization mempunyai pengaruh terhadap variabel kecurangan laporan keuangan yang diproksikan dengan earnings management. Namun juga berbeda terkait
riset yang dilakukan oleh Susianti dan juga Yasa tahun 2015, di mana tidak ada pengaruh antara rationalization dengan earnings management. Ada juga effective monitoring dari quality external audit yang dilakukan oleh Yesiarini dan Rahayu tahun 2017, menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap financial statement fraud, tetapi dari BWKES tahun 2018 menyatakan adanya pengaruh dari effective monitoring terhadap earnings management. Baik, dari sini penelitian ini dilakukan dan dipilih terkait dengan fraudulent dan juga fraudulent financial reporting yang diproyeksikan oleh earnings management itu untuk melihat terkait faktor-faktor fraudulent yang mempengaruhi seseorang atau lembaga BUMN dalam melakukan fraud. Kemudian penelitian ini juga meneliti faktor-faktor yang belum konsisten dari penelitian sebelumnya yang juga diangkat dari pengembangan penelitian oleh Sunardi dan Nuryatno tahun 2018 dengan perbedaan variabel, periode penelitian, dan objek penelitian. Penelitian ini juga mengambil peluang riset dari riset-riset sebelumnya dengan menggunakan variabel lain dari proksi lain agar lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fraud financial reporting. Baik, yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini yang pertama adalah informasi salah saji dalam suatu laporan keuangan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Yang kedua, fraudulent financial reporting dapat didorong oleh beberapa faktor, yaitu pressure, opportunity, rationalization, dan competence. Yang ketiga, yaitu manajemen laba merupakan proksi dari fraudulent financial reporting. Fraud dalam pelaporan keuangan diawali dengan salah satunya adalah manajemen laba. Di sini ada beberapa batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dilakukan pada BUMN yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, data terkait sampel perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tidak akan digunakan dalam sampel penelitian. Kemudian, penelitian ini fokus terkait dengan fraudulent yang merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya fraudulent financial reporting dengan proksi earnings management, yaitu pressure, opportunity, rationalization, dan competence. Dan yang terakhir, data yang digunakan yaitu data yang terdaftar pada BEI tahun 2016 sampai 2019. Kemudian manajemen laba merupakan proksi dari fraudulent financial reporting. Dan fraud dalam pelaporan keuangan diawali dengan salah satunya manajemen laba. Baik, di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah external pressure berpengaruh pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management? Yang kedua, apakah financial target berpengaruh pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management? Yang ketiga, apakah personal financial need berpengaruh pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management? Yang keempat, apakah financial stability berpengaruh pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management? Yang kelima, apakah independent board member atau commissioners berpengaruh pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management? Yang keenam, apakah quality external auditor berpengaruh pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management? Yang ketujuh, apakah nature of industry berpengaruh pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management? Yang kedelapan, apakah tata berpengaruh pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management? Yang kesembilan, apakah change-in auditor berpengaruh pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management? Yang ke-10, apakah change of director berpengaruh pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management? Sehingga dari rumusan masalah tadi, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti terkait adanya hubungan antara yang pertama, external pressure pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Yang kedua, financial target pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Yang ketiga, personal financial need pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management.
Yang keempat, financial stability pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Yang kelima, quality external auditor pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Yang keenam, independent board member atau commissioners pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Yang ketujuh, nature of industry pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Yang kedelapan, tata pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Yang kesembilan, change in auditor pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Yang ke-10, change of director pada fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Di sini ada beberapa manfaat penelitian yang disampaikan. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu untuk berkontribusi menjadi salah satu sumber referensi dan bahan pertimbangan bagi pihak yang melakukan penelitian tentang analisis fraud diamond terhadap fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Yang kedua, manfaat secara praktis. Yang pertama, bagi mahasiswa dapat memberikan wawasan secara umum, khususnya mahasiswa akuntansi mengenai akibat dari fraudulent financial reporting dengan diproyeksikan dengan earnings management. Yang kedua, bagi investor memberikan wawasan luas mengenai ketelitian dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan secara tepat untuk berinvestasi di perusahaan yang tepat pula. Yang ketiga, bagi manajemen dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Dan yang terakhir, bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan mengenai fenomena fraud atau kecurangan beserta faktor-faktornya, khususnya dalam fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Di sini ada beberapa sistematika penulisan dalam proposal ini. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Yang kedua, bab 2, landasan teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Baik, yang kedua yaitu kajian teori. Di sini dari kajian teori, yang pertama saya akan menyampaikan terkait teori agensi atau agensi teori. Menurut Jensen dan Macklin tahun 1976, bahwasanya hubungan keagenan itu merupakan suatu kontrak antara manajer yang mana manajer itu berlaku sebagai agen dan investor yang investor itu berlaku sebagai prinsipal. Konflik kepentingan ini di antara pemilik dan juga agen itu dapat terjadi dikarenakan adanya kemungkinan pihak agen untuk berbuat tidak sesuai dengan kepentingan pemilik yang kemudian akan timbul biaya atau cost, sehingga akan muncul yang disebut teori agensi. Kemudian menurut Suryandari dan Indiana tahun 2019, teori agensi merupakan konflik antara kepentingan manajemen atau agen dan pemilik atau prinsipal yang timbul karena setiap pihak berusaha mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Yang kemudian yaitu fraud. Menurut Suryandari dan Indiana tahun 2019, fraud merupakan berbagai macam cara dengan kelihayan tertentu yang dipilih individu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan representasi yang tidak benar. Ini juga didukung oleh Ozcelik tahun 2020 bahwasanya fraud itu perbuatan yang disengaja dan kelalaian yang dirancang untuk menipu orang lain sehingga korbannya itu mengalami kerugian atau dia memenangkan korban. Baik, yang selanjutnya ada fraud model. Dari fraud model itu ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, fraud triangle. Jadi fraud triangle ini gagasan pertama kali diciptakan oleh Donald R. Crisari tahun 1953. Ini pada SAS nomor 99. Di sini ada 3, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Namun kemudian dari fraud triangle itu dilakukan pengembangan sehingga akan ditambahkan satu faktor lagi yaitu kompetens. Itulah fraud diamond ada 4, yaitu pengembangan dari fraud triangle. Yang kemudian adalah kita kupas satu persatu. Yang pertama, pressure atau tekanan. Tekanan itu merupakan kebutuhan dalam melakukan fraud.
Nah, di sini menurut Renki tahun 2016, penting untuk menunjukkan bahwasanya yang dirasa tekanan itu dapat terjadi pada semua orang, semua karyawan di semua tingkat organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan. Sehingga ada beberapa proksi atau beberapa hal dalam pressure ini. Yang pertama adalah external pressure. External pressure itu merupakan tekanan dari lingkungan eksternal atau tekanan eksternal yang merupakan tekanan dari luar perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan berusaha menarik kinerja keuangan yang baik dan laba yang tinggi untuk menarik calon investor. Kemudian yang kedua adalah financial target. Di sini menurut Supri dan kawan-kawan tahun 2018 bahwasanya tekanan target keuangan itu resiko tekanan yang berlebihan pada manajemen untuk mencapai target yang ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, personal financial need. Menurut SAS nomor 99 itu merupakan kondisi perusahaan yang dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Kemudian financial stability, itu menurut Ostelik tahun 2020. Bisnis itu mencoba menumbuhkan aset secara ekonomis dengan memperbesarnya. Dengan cara ini, representasi menunjukkan aset pada nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor opportunity. Menurut Suryan dari Dean Indiana tahun 2019, kesempatan itu merupakan situasi yang memberikan dukungan atau kesempatan dalam kemungkinan melakukan kecurangan. Di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah effective monitoring yang dapat diproksikan lagi dengan quality external auditor. Nah, dalam kualitas auditor eksternal itu merupakan menjadi peluang salah satu pengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Di sini misalnya dari pemilihan kantor akuntan publik yang mungkin saja bisa Big Four atau mungkin yang non-Big Four. Kemudian selanjutnya adalah nature of industry. Di sini nature of industry itu hal yang berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan atau industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan jauh lebih besar. Kemudian yang ketiga independent board member atau komisionaris, yaitu ini merupakan dampak dari kelemahan pengawasan ketika adanya ketidakefektifan dari pengawasan. Hal ini memberikan kesempatan terhadap agen perusahaan yang mana ia adalah manajer berperilaku menyimpang dengan melakukan earnings management. Yang ketiga adalah faktor rationalization. Menurut Abdullahi dan Mansur tahun 2018, konsep rasionalisasi itu seseorang yang melakukan tindakan fraud atau kecurangan akan menyampaikan berbagai jenis perilaku yang dapat diterima secara moral, sehingga akan digunakan dalam merasionalisasi ide sebelum melanggar kepercayaan atau sebelum melakukan fraud. Jadi hal-hal ini dinilai normal, dinilai hal yang biasa saja, dan yang mutlak untuk terjadi. Di sini ada 2, yaitu TATA atau Total Accrual. Ini menurut Skousen et al. Tahun 2008 bahwasanya rasionalisasi memiliki penilaian subjektif bagi perusahaan. Penilaian serta pengambilan keputusan yang subjektif akan tercermin dalam nilai accrual perusahaan. Kemudian yang kedua adalah check in auditor. Jadi di sini adalah keberadaan komisaris independen akan memberikan sedikit jaminan bahwa pengawasan perusahaan akan semakin independen. Di sini variabel rasionalisasi itu yang pertama adalah pergantian auditor yang merupakan cara mengurangi kemungkinan pendeteksian kecurangan laporan keuangan oleh pihak auditor. Yang keempat adalah kompetensi. Kompetensi ini merupakan suatu kompetensi seseorang dalam melakukan fraud. Di sini akan diproksikan dengan change-in auditor, yaitu perubahan direksi yang akan menyebabkan stress period yang berdampak pada semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. Baik, yang kemudian adalah dari fraudulence financial reporting ini itu sendiri. Menurut Suryan dari Dean Indiana tahun 2019 bahwasanya fraudulence financial reporting atau fraudulent statement fraud
itu meliputi tindakan yang dilakukan pejabat ataupun eksekutif dari suatu perusahaan atau bahkan suatu pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan. Kemudian, earnings management itu merupakan permainan komponen akrual atas laporan keuangan. Jadi, hal ini di latar belakangi komponen akrual dapat dilakukan permainan angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan keinginan pihak yang berkepentingan. Baik, yang selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Dari Nuryanto tahun 2018 yang berjudul Fraud Detection of Financial Statement by Using Fraudulent Perspective. Di sini memberikan hasil bahwasanya financial stability itu tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Financial target itu berpengaruh positif yang signifikan terhadap financial statement fraud atau FSF. Kemudian external pressure tidak berpengaruh terhadap FSF. Kemudian effective monitoring berpengaruh negatif signifikan terhadap FSF. Auditor Cheng tidak berpengaruh terhadap FSF dan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap FSF. Yang kemudian adalah penelitian dari Om Kaga dan Kizito Ojilong tahun 2019 yang berjudul Is the Fraud Diamond Perspective Valid in Kenya? Di sini dari penelitian tersebut disampaikan hasil bahwasanya external pressure berpengaruh secara signifikan terhadap FSF, kemudian financial stability dan financial target tidak berpengaruh signifikan terhadap FSF, nature of industry berpengaruh secara signifikan terhadap FSF, effective monitoring independent of the board of director mempunyai pengaruh negatif terhadap FSF dan auditor Cheng berpengaruh signifikan terhadap FSF. Direktur Cheng berpengaruh signifikan terhadap FSF. Baik, saya skip untuk hasil penelitian yang selanjutnya. Kemudian di sini ada kerangka berpikir dari riset yang saya lakukan. Ini ada 10 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel dependennya yaitu fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earnings management. Kemudian X1 adalah external pressure, X2 financial target, X3 personal financial need, X4 financial stability, X5 independent board member or commissioners, X6 quality auditor external, X7 nature of industry, X8 tata, X9 change in auditor, dan X10 change of director. Sehingga dari kerangka berpikir tadi saya menyampaikan 10 hipotesis. Yang pertama, external pressure berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting yang diproyeksikan dengan earning management. Yang kedua, financial target berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis ketiga yaitu personal financial need atau OSIP berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis keempat, financial stability berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis kelima, quality external auditor berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis keenam, independent board member or commissioners berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis ketujuh, nature of industry berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis kedelapan, tata berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis ketujuh, change in audit. Hipotesis kesembilan, change in auditor berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis ke-10, change of director berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting yang diproyeksikan oleh earnings management. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian dari penelitian yang akan saya angkat itu merupakan jenis penelitian
kuantitatif, yang mana dari Sugiono tahun 2017, penelitian kuantitatif itu merupakan metode untuk menguji dan juga menggambarkan hipotesis yang sebelumnya telah dirumuskan berdasarkan pada filsafat positivisme dan meneliti populasi ataupun sampel tertentu menggunakan alat penelitian yang bersifat statistik. Kemudian lokasi dan waktu penelitian yaitu wilayah penelitiannya mencakup pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Kemudian populasi pada penelitian ini yaitu seluruh BUMN yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Sampelnya itu merupakan BUMN yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2016 sampai 2019 yang masuk dalam kriteria penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling, yang mana purposive sampling merupakan teknik dalam penentuan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu. Di sini satu, BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2019. Kemudian BUMN yang menyajikan laporan tahunannya dalam website perusahaan atau BEI selama 2016 sampai 2019. Yang ketiga, laporan tahunan perusahaan memiliki data-data yang berkaitan dengan variabel penelitian. Kemudian data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas laporan tahunan BUMN secara lengkap pada tahun 2016 sampai 2019 yang diperoleh langsung dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian teknik pengumpulan data dari riset ini yaitu dokumentasi yang mana berbentuk gambar, karya monumental atau lain-lain, yang mana di sini berbentuk laporan tahunan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Di sini variabel penelitian yang pertama dependennya yaitu fraudulent financial reporting yang diproduksikan dengan earnings management. Kemudian variabel independennya yaitu external pressure, financial target, personal financial need, financial stability, independent board member or commissioners, quality external, kemudian nature of industry, tata, change in auditor, change of director. Kemudian definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel dependent. Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fraudulent financial reporting yang diproduksikan dengan earnings management. Di sini saya mengambil yaitu model modified Jones yang mana ini menggunakan total accrual. Ini bisa dilihat ada rumusnya TA sama dengan NI kurangi CFO, di mana nanti kita akan mencari dulu total accrual-nya. Setelah total accrual itu hasil yang kita dapatkan, kemudian kita akan menuju ke langkah kedua, yaitu di sini total accrual dikurangi aset dalam jumlah aset dalam suatu perusahaan sebelum periode tersebut. Itu ada rumusnya juga. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil dari rumus yang kedua, maka baru kita akan masuk ke dalam nilai non-discretionary accrual yang dapat dihitung dengan beberapa rumus, yaitu jumlah aset pada periode sebelumnya dikurangi alfa 2, yaitu ini pendapatan dibagi jumlah aset pada periode sebelumnya dikurangi rate ini merupakan receivable dibagi jumlah aset dari periode sebelumnya. Dan yang kedua alfa 3 ini PPE AIT-1. PPE itu merupakan cash flow dari operasional. Kemudian AIT itu tadi jumlah aset. A itu merupakan jumlah aset keseluruhan
I itu periode tersebut, T-1 itu merupakan periode sebelumnya, periode sekarang dikurangi 1, begitu maksudnya. Kemudian di sini sudah saya sampaikan tadi model Modify Jones dan beberapa rumusnya ini tadi. Kemudian yang kedua adalah X1 atau external pressure ini akan diukur dari total kewajiban dibagi total aset. Kemudian financial target ini diukur di ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset. Yang ketiga, X3 itu personal financial need, itu diukur dengan total saham yang dimiliki oleh orang dalam dibagi total saham jasa yang beredar. Yang keempat, financial stability atau X4 ini akan dihitung dengan total aset T-1 dibagi total aset periode -1, jadi periode sebelumnya dibagi total aset yang sekarang. Kemudian change in director ini dengan variabel dummy ya, 1 itu untuk yang melakukan perubahan direktor, sedangkan yang 0 itu yang tidak melakukan perubahan direksi. Kemudian yang selanjutnya quality external auditor. Di sini dari pemilihan KAP. Jadi angka 1 ini mohon maaf tadi saya sampaikan adalah untuk dengan diproyeksikan dengan variabel dummy. Angka 1 itu untuk jasa audit yang menggunakan KAP Big 4. Yang angka 0 itu yang tidak menggunakan jasa audit KAP non Big 4. Selanjutnya yaitu nature of industry, itu dengan rumus yaitu piutang T dibagi penjualan T dikurangi piutang T dibagi penjualan T-1. Jadi piutang T itu merupakan piutang dalam suatu periode tersebut. Tetapi kalau piutang T-1 itu merupakan periode sekarang dikurangi 1, jadi periode sebelumnya. Kemudian tata ini merupakan total accrual yang digunakan dalam pekerjaan sebelumnya. Di sini untuk menilai sejauh mana manajer membuat discretionary akuntansi pilihan dalam mengubah pendapatan sesuai yang diinginkan. Rumusnya yaitu pendapatan sebelum pajak T min arus kas T atau cash flow operasi T dibagi total aset. Jadi T itu merupakan periode yang sekarang. Kemudian change in auditor, di sini ada variabel dummy, 1 untuk yang melakukan perubahan auditor, sedangkan yang 0 itu yang tidak melakukan perubahan auditor. Kemudian di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu program pengolahan data statistik SPSS atau Statistical Package for Social Science, yang kemudian penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda dikarenakan penelitian ini menguji sejauh mana terkait dengan pengaruh yang signifikan dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini ada beberapa, yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikulinearitas, uji autokorelasi, heterokedastisitas, dan mohon maaf di sini tidak muncul tetapi sudah saya tuliskan, yaitu ada uji ketepatan model, kemudian uji F juga, yang itu nanti akan digunakan dalam teknik analisis data. Ini saya juga masukkan daftar pustaka tapi tidak muncul di sini, mohon maaf dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.